Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inovasi bidang kurikulum pendidikan. Dengan anggota kelompok Rizky Ayu Fabeliana dengan NIM 12204193001, Devi Trikusumawati dengan NIM 12204193016, dan Muhammad Abdul Muklis dengan NIM 12204193145. Nah, inovasi kurikulum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang ketiga, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Dan yang keempat, inovasi kurikulum berbasis KKNI. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu bentuk inovasi pada bidang kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dikembangkan untuk memberikan keahlian serta keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya asing dan daya jual, serta untuk menciptakan kehidupan yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan kerumitan kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta budaya. KBK ialah serangkaian pengaturan serta rencana yang mengenai kompetensi dan juga hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar, penilaian, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mengembangkan sekolah. Gordon menyarankan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah untuk melakukan proses berpikir. Yang kedua, pemahaman, ialah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki seseorang atau individu. Yang ketiga, keterampilan, adalah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas yang dibebankan. Yang keempat, nilai, adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya. Yang kelima, sikap, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsang yang datang dari luar, perasaan senang atau tidak senang terhadap sesuatu masalah. Yang keenam, minat, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan untuk mempelajari materi pelajaran. Wina Sanjaya juga memberikan apresiasi terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan KBK, yaitu yang pertama, kompetensi akademik, yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. Yang kedua, kompetensi okupasional, yang artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural, yang artinya peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. Yang keempat, kompetensi temporal, yaitu peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Depdiknas berpendapat bahwa karakteristik KBK secara lebih rinci ialah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi, baik secara individual maupun klasikal. Berarti, isi KBK harus mempunyai inti seperti sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa, dan kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, yaitu keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur melalui indikator hasil belajar. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran harus menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda sesuai dengan keberagaman siswa. Yang keempat, sumber belajar tidak hanya untuk guru, melainkan juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif.
artinya yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Jadi yang dimaksud dari karakteristik KPK di atas, bahwa apa yang ingin dicapai oleh KPK ialah untuk mengembangkan peserta didik menghadapi perannya di masa mendatang, dengan cara mengembangkan kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup merupakan kecakapan yang harus dimiliki seseorang dan dibutuhkan untuk bekerja selain dalam bidang akademik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, asas pengembangan KPK. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada 3 asas pokok, yaitu asas filosofis, psikologis, dan sosiologis. Ketiga asas pengembangan kurikulum tersebut merupakan landasan pokok KPK sebagai pedoman dan perangkat perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan yang dibingkai oleh 3 sisi yang sama-sama penting, seperti sisi filosofis, psikologis, dan sosiologis. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan KPK. Proses pengembangan KPK harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengembangan KPK sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Yang kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Yang ketiga, penguatan integritas nasional. Yang keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kelima, pengembangan kecakapan hidup yang meliputi keterampilan diri, keterampilan berpikir rasional, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Yang keenam, pilar pendidikan. Yang ketujuh, komprehensif dan berkesinambungan. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Dan yang kesembilan, diversifikasi kurikulum. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. 2. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Bahan dan objek kajian dari kurikulum berbasis masyarakat adalah kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Hal ini bermanfaat untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan lebih dekat dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat: 1. Memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya dan ikut melestarikan budaya, termasuk keterampilan serta kerajinan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. 2. Untuk membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat. 3. Untuk membekali siswa supaya bisa hidup mandiri dan dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keuntungan dari kurikulum berbasis masyarakat: 1. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. 2. Kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional, maupun manajerial. 3. Disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. 4. Ada motivasi dari sekolah, kepala sekolah, dan guru kelas dapat mengembangkan diri, mencari serta menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya yang akan menjadi semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, karakteristik pada pembelajaran kurikulum pembelajaran berbasis masyarakat antara lain: 1. Pembelajaran harus berorientasi pada masyarakat, yaitu dengan kegiatan belajar bersumber pada buku pelajaran. 2. Disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan hanya berdasarkan paksaan atau kebebasan. 3. Metode belajar menitik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan serta kebutuhan sosial atau kelompok. 4. Bentuk hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. 5. Strategi pembelajaran dengan cara karya wisata,
manusia atau narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. 3. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menghilangkan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit maupun keseluruhan. Semua menekankan pada cara penyampaian pelajaran yang bermakna dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran terpadu, diharapkan para siswa memperoleh pengetahuan secara penuh dengan cara menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Pendekatan keterpaduan ini adalah suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi baik antara komponen dengan komponen maupun antara komponen-komponen dengan keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum terpadu adalah mengintegrasikan komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu adalah A. Segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat. B. Kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. C. Memungkinkan hubungan yang erat kaitannya antara sekolah dengan masyarakat. D. Sesuai dengan paham demokratis. E. Mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik. Kurikulum ini dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di tingkat dasar, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjajalan kurikulum yang sering terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum terpadu yang banyak digunakan di lapangan terdiri dari 1. Model connected atau model keterhubungan pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam suatu bidang studi. 2. Model Webbed atau model jaring laba-laba merupakan model dengan menggunakan pendekatan tematik. Baru kemudian dikembangkan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi terkait. 3. Model Integrated atau model keterpaduan merupakan model yang menetapkan prioritas kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Dan model ini sulit dilaksanakan sepenuhnya mengingat sulitnya menemukan materi dari setiap bidang studi yang benar-benar tumpang tindih dalam satu semester. Materi selanjutnya yaitu inovasi kurikulum berbasis KKNI. Pengertian kurikulum berbasis KKNI. Kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka acuan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KKNI ini disebut juga sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, mengintegrasikan, serta menyetarakan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KKNI adalah program studi yang mengharuskan sistem pendidikannya untuk memperjelas profil lulusannya, yang kemudian dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisis kebutuhan masyarakat. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan yang dianut oleh setiap perguruan tinggi haruslah sedikit diubah seiring dengan kebutuhan dan tuntunan zaman. Perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk mengembangkan inovasi terhadap suatu tuntunan tersebut. Kurikulum ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dalam aspek attitude atau sikap. Yang kedua, kemampuan kerja. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan.
Dan yang keempat, kemampuan manajerial dan tanggung jawab. Megawati Santoso, dosen ITB yang juga bergabung dalam tim KKNI, mengemukakan bahwa penerapan KKNI ini di perguruan tinggi akan menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus menjamin kualitas lulusan. Kemendikbud tahun 2013. Jadi, kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI diterapkan di perguruan tinggi ini sangat dibutuhkan karena dapat mengasah potensi mahasiswa untuk menjadi agen yang berwawasan luas serta memiliki skill yang tinggi dan memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga, KKNI ini lebih memudahkan pihak perguruan tinggi untuk menentukan tujuan akhir sebagai hasil pencapaian pembelajaran yang selama ini diajarkan. Dengan demikian, adanya penerapan KKNI ini akan menjadikan mahasiswa lebih banyak memberikan kontribusi dalam berbagai macam hal. Hal yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas lulusan bagi perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata kuliah yang wajib. Yang kedua, learning outcomes atau hasil belajar. Yang ketiga, jumlah SKS. Yang keempat, proses pembelajaran yang hanya berpusat pada mahasiswa. Yang kelima, akuntabilitas asesmen. Yang keenam, waktu studi minimum. Dan yang ketujuh, perlunya diploma suplemen. Kesimpulan dari inovasi pada bidang kurikulum ini yaitu perubahan kurikulum mestinya dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan disesuaikan dengan segala kebutuhan seperti faktor pendanaan, pemberdayaan, dan sosialisasi serta peningkatan kualitas seluruh komponen di dalam sistem pendidikan agar tujuan perubahan kurikulum itu bisa tercapai dengan baik tanpa adanya pemaksaan dan kepentingan pribadi para pengambil kebijakan. Perubahan kurikulum atau inovasi kurikulum ada karena adanya masalah yang dirasakan dalam pelaksanaan kurikulum. Salah satu inovasi dalam kurikulum adalah munculnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Inovasi kurikulum terdiri dari perencanaan, implementasi, dan pengembangan kurikulum yang termasuk kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang meliputi konsep karakteristik serta proses pengembangan KBK yang menekankan pada keterampilan di bidang pengetahuan, keterampilan sikap yang diwujudkan dalam bentuk tindakan baik kompetensi akademis, okupasional, kultural, maupun temporal. KBK berkiblat pada terciptanya kompetensi, keberagaman hasil belajar, banyak strategi termasuk pendekatan atau metode dengan menekankan penilaian pada proses dan hasil. Itu saja materi yang dapat kelompok 10 sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.